Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan pembayaran pada transaksi yang dilakukan di toko online dengan menggunakan PrestaShop sampai nanti pada tahapan terakhir, yaitu berupa barang yang diterima. Nah, nanti di pembahasan kali ini nanti ada dua jendela yang akan kita kita aktifkan. Yang pertama adalah di jendela untuk yang dashboard, dan satu lagi jendela untuk yang konsumen, ya, untuk konsumen. Oke, kita langsung saja. Jadi untuk transaksi kali ini kita akan menggunakan pembayaran dengan sistem transfer, ya, dengan sistem transfer. Oke, sebelum kita melakukan transaksi, kita harus persiapkan terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan bank mana, ya, kiranya nanti yang akan dilakukan transfer. Nah, oleh karena itu kita akan setting dulu untuk nama banknya. Nah, nama banknya itu di sini, ya, di pembayaran. Kemudian kita klik cara pembayaran. Nah, di dalam PrestaShop ini nanti ada, secara default itu ada dua sistem pembayaran, yaitu yang menggunakan cek dan satu lagi adalah dengan menggunakan transfer. Nah, cuma di sini kita pakainya yang menggunakan transfer. Nah, ini di cara pembayaran ada dua, ya, ada dua. Sebenarnya kalau misalkan Anda ingin menambahkan gitu, ya, menambahkan cara pembayarannya, misalkan COD itu bisa juga, ya, bisa juga ditambahkan. Cuma di sini belum dimasukkan add-on-nya, jadi harus kita masukkan terlebih dahulu. Tapi itu mungkin lain kali, ya, untuk COD, karena yang penting kita tahu, ya, bagaimana cara melakukan pembayaran. Nah, untuk saat ini kita memakai pembayaran yang transfer, ya. Nah, sebelumnya kita akan konfigurasi konfigurasi dulu, ya, yaitu dengan mengklik konfigurasi. Nah, di sana nanti akan kita isikan, yaitu antara lain di sana ada nomor rekening, nomor rekeningnya. Nah, berarti ini nomor rekeningnya adalah nomor rekening dari perusahaan, yaitu dalam hal ini perusahaan masing-masing, ya, yang pemilik pemilik toko online. Kemudian selanjutnya di rincian akun Anda isikan contohnya, misalkan, ya, itu pembayaran online shop. Kemudian alamat banknya itu misalkan, ya, itu Bank Mandiri. Nah, ini sebenarnya Anda bisa untuk alamat banknya itu bisa bank mana saja, bebas, ya, bebas mana saja, asal di sana harus ada nama banknya. Kemudian setelah itu kita simpan. Ya, jadi ini konfigurasi untuk untuk bank, ya, untuk banknya. Oke, kalau sudah, kemudian setelah itu kita ke konsumen, ya, kita ke konsumen, posisinya ke konsumen. Oke, seperti biasa kita login dulu, ya, kita login dulu. Nah, kita kemarin kan minggu kemarin itu kita sudah belajar yang yang kurir, ya. Nah, sekarang berarti tinggal kita kita lakukan pembayaran
Ya, sebentar. Oke, posisinya seperti ini ya. Setelah kita login, kemudian setelah itu kita klik yang riwayat pembelian. Karena kita sudah melakukan pembelian. Kalau misalkan di sana kosong, ya kita isi ya, berarti ya. Kalau misalkan terjadi seperti ini, Anda bisa lakukan transaksi lagi karena memang kemarin itu kan baru apa namanya baru sampai ke tampilan untuk pengiriman ya, belum sampai ke pembayaran. Baru memilih pengiriman, baru itu jadi belum melakukan pembayaran. Nah, kalau misalkan sudah, biasanya ada di sini ada troli satu ya. Kalau misalkan belum, Anda lakukan transaksi lagi gitu ya. Kalau misalkan tidak tersimpan proses pembayaran, nah, kita klik proses pembayaran. Nah, akan tampil seperti ini. Akan tampil seperti ini. Karena sebenarnya kita sudah melakukan order minggu kemarin. Nah, kalau sudah, kemudian setelah itu kita isikan di sini. Misalkan di sini keterangannya. Keterangannya ini barang mudah pecah gitu ya ceritanya. Karena ini berupa HP, jadi di sini keterangannya barang mudah pecah. Nah, mungkin untuk yang toko online Anda itu disesuaikan saja ya, disesuaikan saja supaya ini sebagai ini saja ya sebagai pengingat kepada kurirnya ya supaya hati-hati dalam membawa barangnya. Kemudian setelah itu lanjutkan. Nah, kemarin kan kita sampai sini ya. Kita lanjutkan. Nah, pada saat tampilan berikutnya nanti akan ada pilihan pembayaran. Nah, ini yang sudah disediakan oleh PrestaShop ya secara default. Nah, kita sudah atur tadi ya banknya. Kemudian setelah itu kita klik bayar via transfer bank. Kemudian kita checklist yang saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Kemudian place order. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini tampilannya ya. Sudah ada apa namanya ini pesanan. Ya, pesanan yang barang yang dipesan jumlahnya jadi 2.100.000 karena di sini ada eh, pengiriman dan penanganannya ya yang punya saya. Nah, ini di bawahnya sudah ada nomor rekening dan nama banknya. Nah, kemudian di sini ada surel telah dikirim ke surel Anda itu varianto.gmail.com ya. Nah, untuk ini ya, untuk apa namanya email ini belum disetting, jadi sepertinya di PrestaShop ini harus disetting terlebih dahulu, jadi belum otomatis masuk ke email ya, belum otomatis masuk ke email. Oke, kalau sudah, berarti ini sudah dilakukan apa namanya proses selanjutnya yaitu berupa pembayaran. Tinggal nanti kita apa namanya lakukan pembayaran di banknya dengan menggunakan ini ya kode dari referensi pembeliannya. Kemudian kita masuk ke dashboard. Kita masuk ke dashboard, kemudian setelah itu masuk ke penjualan. Ya, masuk ke penjualan. Nah, kita cek di sini. Nah, kita akan apa namanya? Akan kelola ya, kelola pesanan. Nah, materi ini berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Ya, yang waktu itu
eee, apa yang saya katakan, nanti ada pertemuan khusus untuk membahas pesanan. Nah, ini materi khususnya yang berkaitan dengan pesanan dan mengelola konsumen ya, mengelola konsumen. Nah, di sini sudah ada nih ya, sudah masuk nih. Ini sudah masuk, yaitu atas nama F. Anto ya, F. Anto, kemudian ini apa namanya jumlahnya 2.100.000. Nah, di sini keterangannya statusnya adalah tinggal menunggu pembayaran via transfer bank gitu ya. Oke, kalau sudah, kemudian kita kelola ya. Ya, umpamanya di sana nanti setelah dilakukan pembayaran atau dilakukan kegiatan-kegiatan atau tahapan berikutnya itu Anda bisa melakukan update status ya. Ini istilahnya update status nih di sini. Nah, misalkan update statusnya di sini yang kedua ya berarti ya, barang tengah disiapkan. Kita klik, kemudian kita klik update. Nah, ini biasanya waktunya itu biasanya tidak satu waktu, maksudnya di dalam hari yang sama biasanya beda hari ya, biasanya beda hari, tergantung dari apa namanya, tergantung dari aktivitasnya ya, tergantung aktivitasnya. Nah, status ini nanti akan ada di status atau history dari pembeliannya. Kita bisa lihat aja di sini ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, di sini di Ferianto, kemudian riwayat pembelian. Nah, ini sudah ada riwayat pembeliannya, barang tengah disiapkan gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya misalkan di hari berikutnya gitu ya, di hari berikutnya, kemudian setelah itu eh, apa? Nah, misalkan di sini ini ya, pembayaran diterima misalkan ya, pembayaran diterima, kita update status. Nah, setiap eh, admin ya dalam ini melakukan update status itu nanti di riwayat pembeliannya itu statusnya akan berubah. Nah, statusnya itu akan berubah. Jadi pembayaran diterima gitu ya, pembayaran diterima. Dan nanti ini ada historinya ya. Nanti kita klik di sini, detail order kembalinya itu nanti ada di sini. Oke, selanjutnya, jadi itu tahapan-tahapan dari prosesnya ya. Kemudian setelah itu terkirim ya. Kita klik terkirim di hari berikutnya ya, contohnya seperti itu. Nanti kita bisa lihat di sini statusnya pun akan berubah. Ya, statusnya pun akan berubah. Nah, ini ya, terkirim. Nah, berarti ini barangnya sedang di dalam perjalanan. Kemudian selanjutnya status berikutnya ya. Status berikutnya itu status terakhir yaitu status barang telah diterima. Ini. Kita klik update status.
Oke, di posisi dashboard sudah atau admin sudah ada 5 status ya. Kemudian kita refresh lagi. Oke, ini barang sudah diterima. Kemudian selanjutnya untuk bisa melihat tampilan secara keseluruhan kita bisa klik yang di sini ya. Klik, sorry, ini maksudnya yang detail ya. Saya klik lagi. Nah, ini adalah rincian dari riwayat pembeliannya. Nah, nanti ini tugas selanjutnya yang nanti akan Anda kirim ke apa namanya eh, apa classroom ya, ke classroom. Ya, nah di sini juga bisa Anda print juga invoice-nya ya. Invoice-nya juga bisa di print. Jadi nanti untuk tugas berikutnya itu berarti kirim invoice dan satu lagi adalah langkah ini ya. Langkah ini nanti di print screen. Oke, mungkin sekian dulu ya dari materi kali ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.